Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifi Hajining Pamungkas dengan NIM A11 2024 15653. Pada video ini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu pengembangan sistem deteksi yaitu penyakit daun jagung, sistem deteksi penyakit daun jagung menggunakan deep learning mobile net V2 berbasis web, yang saya beri nama CoreLab Detect. Nah, ini berikut tampilannya. Selanjutnya di bagian coding, saya akan mempresentasikan. Untuk sebelum itu, latar belakang dan tujuannya itu, sistem ini punya dua komponen utama. Pertama, model machine learning yang dilatih untuk mengklasifikasikan 4 kondisi daun jagung: hawar daun, karat daun, bercak, cercospora, dan daun sehat. Kedua, aplikasi web menggunakan Streamlit yang memungkinkan pengguna mengunggah foto daun dan langsung mendapatkan hasil diagnosis beserta rekomendasi penanganan. Model dilatih menggunakan arsitektur mobile net V2 dengan teknik transfer learning. Karena arsitektur ini ringan namun tetap punya performa tinggi sehingga cocok untuk deployment di web. Penyakit daun jagung seperti hawar daun, karat daun, dan bercak daun cercospora sering terlambat dideteksi oleh petani karena keterbatasan pengetahuan visual. Padahal deteksi dini sangat penting untuk mencegah gagal panen. Oleh karena itu, saya membangun sistem klasifikasi otomatis berbasis deep learning yang bisa diakses lewat web. Nah, dari mulai dari atas, saya import beberapa library utama Streamlit untuk membangun antarmuka web, pemrosesan gambar, PIL untuk pemrosesan gambar, dan Streamlit Grouper untuk menentukan konfigurasi dasar seperti path file, model yaitu model jagung mobile net V2 keras, dan ukuran gambar default sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di bagian kelas info, ini saya definisikan yaitu list berisi informasi lengkap untuk keempat kelas hasil klasifikasi daun hawar daun, karat daun, bercak cercospora, dan daun sehat. Tiap kelas punya nama latin penyebabnya serta rekomendasi penanganan yang nanti ditampilkan ke user setelah prediksi selesai. Nah, selanjutnya di bagian fungsi, di bagian fungsi load model ini yang memuat model hasil training menggunakan TV keras models. Saya bungkus fungsi ini dengan Director. Tujuannya supaya model hanya dimuat sekali ke memori. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, tidak berulang setiap kali user berinteraksi. Nah, ini tuh penting supaya aplikasi tidak responsif dan aplikasi tetap responsif dan tidak lambat. Nah, selanjutnya di bagian fungsi get input, nah di fungsi bagian get input ini untuk mendeteksi otomatis ukuran input yang dibutuhkan model dari model input shape dengan fallback ke 224 kali 224 jika terjadinya error.
Ini membuat kode lebih fleksibel kalau suatu saat model diganti dengan ukuran input berbeda. Nah, selanjutnya untuk bagian predik. Di bagian predik ini, inti dari people in prediksi prosesnya ada empat langkah. Pertama, gambar gambar di resize sesuai ukuran untuk model. Kedua, gambar di converse menjadi array numpy. Ketiga, saya tambahkan satu dimensi ekstra menggunakan expand dims karena model butuh input dalam bentuk batch, bukan gambar tunggal. Nah, yang terakhir, keempat, array ini dimasukkan model predik menghasilkan array probabilitas untuk keempat kelas. Saya ambil indeks dengan probabilitas tertinggi menggunakan argmax sebagai hasil prediksi, dan nilai probabilitasnya saya jadikan confidence score. Nah, untuk bagian CSS-nya seperti ini. Tampilannya nanti akan saya tampilkan lagi. Untuk bagian upload file, di sini untuk bagian st file upload, saya pakai komponen bawaan Streamlit yang saya batasi hanya menerima format JPG, dan PNG. Selanjutnya di bagian crop. Untuk bagian crop ini, saya tambahkan fitur crop menggunakan library Streamlit Crop. Fitur ini memungkinkan user menggeser kotak seleksi ke area bercak yang sakit sebelum dianalisis. Tujuannya supaya model fokus menganalisis bagian daun yang relevan, bukan keseluruhan gambar yang mungkin ada background seperti tanah ataupun tanaman lain, sehingga akurasi prediksi lebih baik. Selanjutnya di bagian tombol analisis. Nah, kembali lagi di sini. Ketika user klik tombol mulai analisis, barulah fungsi predict image yang sesuai dijelaskan tadi dipanggil menggunakan gambar yang sudah di crop. Selama proses ini berjalan, user tahu sistem sedang proses. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasilnya tadi berupa indeks, kemudian dicocokkan dengan dictionary class info yang sudah dibuat di awal tadi. Nah, lalu ditampilkan ke user dalam bentuk batch, nama penyakit, progress bar confidence score, deskripsi kondisi, dan rekomendasi penanganan sehingga informasi langsung actionable bagi petani yang menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya di bagian deployment, saya akan mencoba mendeploy demonya. Di sini kita kembali lagi di web awal tadi. Di sini ada beberapa fitur. Saya akan jelaskan sedikit fiturnya. Fitur unggulannya itu mulai dari deteksi cepat, lalu ada akurasi tinggi AI, lalu ada rekomendasi penanganan, lalu ada aksen kapan saja. Nah, untuk cara kerjanya itu, yang pertama, unggah foto daun, ambil atau unggah foto daun jagung yang ingin diperiksa langsung. Nah, lalu AI akan menganalisis citra model MobileNet V2, memproses gambar dan mengenali
pola visual khas tiap jenis penyakit daun jagung. Nah, yang terakhir, dapatkan hasil dan rekomendasi. Hasil klasifikasi tingkat keyakinan serta rekomendasi penanganan dapatkan secara instan. Nah, ini kita akan coba mulai untuk mendeteksi. Sebentar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk daun jagungnya. Untuk yang pertama, saya akan mencoba yang daun jagung sehat. Nah, di sini AI mulai menganalisis. Nah, kita tinggal arahkan saja cropnya. Misalkan di sini kita perkecil saja biar jelas. Nah, kita mulai analisis. Nah, di sini keterangannya itu adalah daun sehat. Kondisi daun jagung Kondisi daun jagung berwarna hijau merata tanpa bercak bintik atau perubahan warna yang mencurigakan. Tindakan, lanjutkan penyiraman dan memupukkan teratur serta lakukan pemantauan rutin setiap minggu untuk deteksi dini. Eh, Selanjutnya saya akan mencoba untuk daun yang sakit. Nah, kita langsung saja analisis ke sini aja. Nah, di sini terdeteksi karat daun jagung. Uh, Daun jagung ditumbuhi bintik-bintik kecil menonjol berwarna coklat kemerahan, terasa kasar saat diraba dan muncul di kedua sisi permukaan. Nah, tindakannya aplikasikan fungsida berbahan aktif triazol, buang daun yang terserang berat dan hindari kelembapan berlebih di sekitar tanaman. Uh, Seperti itulah bentuk analisisnya kurang lebih. Untuk fiturnya juga masih sedikit. Mungkin kedepannya kami bisa mengembangkannya lagi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum.